Salam sejahtera dan selamat pagi untuk seluruh jemaat HGP Taman Mini. Senantiasa bersyukur dalam hidup ini. Sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu yang kudus. Atas kasih setia-Mu yang memberkati kami, memberikan kesehatan, keselamatan, dan hidup baru serta hari yang baru di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, Rabu tanggal 21 September 2022, dari 1 Timotius 4 ayat 12, yang berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang pelayan Tuhan atau pemimpin rohani bukanlah perkara yang ringan. Bukankah seseorang telah menyandang gelar sarjana teologi atau memiliki jam terbang pelayanan yang mumpuni, maka secara otomatis menjadi pelayan bagi Tuhan. Sesungguhnya menjadi pelayan utamanya harus memiliki keteladanan hidup. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius melalui surat, memotivasi, mendorong dia sebagai seorang pelayan muda yang saat itu melayani di kota Efesus. Seorang pelayan harus memiliki keteladanan hidup, baik dalam perkataan, baik dalam tingkah laku, baik dalam kesucian, juga dalam hal-hal yang lain. Dan memang inilah mencerminkan kedewasaan kerohanian seseorang yang menjadi orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketika Paulus menekankan kepada Timotius supaya di dalam pelayanannya seorang muda mampu dia menunjukkan sikap keteladanan hidup. Seperti tadi dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesucian, dan juga dalam persekutuan kepada Tuhan, inilah yang akan membungkam keraguan-raguan jemaat di Efesus kepada seorang Timotius muda yang saat itu melayani di gereja di Efesus. Maka sesungguhnya kita pun sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus memiliki keteladanan hidup. Tidak hanya sekedar menjadi orang percaya, tidak hanya sekedar juga mampu mengucapkan pengakuan iman rasuli, pintar berdoa, rajin bersekutu. Tetapi yang utama adalah apa yang dapat kita hasilkan dan apa yang dapat kita nyatakan sebagai seorang pelayan, sebagai seorang yang percaya kepada Yesus. Adalah seluruh perbuatan hidup kita selalu mencerminkan kedewasaan yang semakin mantap, yang semakin dewasa, sehingga hidup kita tidak tercela. Tetapi pelayanan kita dalam membangun, menguatkan, meneguhkan jemaat yang kita layani, supaya mereka juga mampu meneladani sikap seorang teladan, sikap seorang pelayan dalam hidupnya, sehingga demikian nama Tuhan semakin dimuliakan dan hidup kita semakin sejahtera. Ada sukacita, ada pengharapan, ada kekuatan, dan juga ada motivasi yang mendorong kita
menjadi seorang pelayan Tuhan dan menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus Kristus. Saudara, memang tidak mudah menjadi seorang pelayan, menjadi seorang yang percaya. Tetapi harus penuh dengan kesungguhan hati. Bagaimana kita bisa melihat, meneladani keteladanan hidup yang dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semua kehidupan, semua pelayanan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita akan membawa kita kepada satu jaminan, satu kepastian. Siapapun kita di hadapan Tuhan, asal kita memiliki iman, percaya, pengharapan kita teguh, tetapi mampu kita untuk mengendalikan diri kita dalam kuasa Roh Kudus, maka kita dimampukan Tuhan untuk memperlihatkan sikap keteladanan yang benar dan baik, yang menjadi pujian hormat bagi Tuhan, tetapi juga menjadi sukacita dalam merajut persamaan persekutuan kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, Bapak sekalian, melalui firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini, sesungguhnya kita dimotivasi supaya kita mampu juga untuk meraih, untuk memiliki keteladanan itu. Sehingga dimanapun kita berada, hidup kita senantiasa disukai, disenangi orang lain. Karena apa? Karena kita menghadirkan shalom, damai sejahtera, yang mampu untuk merubah kehidupan orang-orang yang belum percaya, yang belum mampu menunjukkan perbuatan-perbuatan keteladanan hidup dalam perjalanan kehidupannya. Biarlah kita semakin mampu, semakin menyatakan siapakah kita di hadapan Tuhan adalah merawat hubungan kita dengan Tuhan, menjaga jati diri identitas kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan sebagai seorang pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaatnya, maka hidup kita akan selalu dilihat, hidup kita akan selalu ditiru dan diteladani ketika kita mampu menghasilkan buah-buah yang baik seperti yang disampaikan melalui renungan pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara kita andalkan Tuhan dan berikan hidupmu diisi oleh hikmat surgawi, sehingga kita punya kekuatan dan punya hikmat untuk melakukan baik dalam perkataan, baik dalam tindakan perilaku, bahkan apa saja yang akan kita lakukan adalah menunjukkan satu sikap keteladanan yang ditiru, diteladani oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu di pagi hari ini. Bila Tuhan Engkau menguatkan dan memampukan kami, untuk boleh kami Tuhan memberikan keteladanan hidup, baik dalam perkataan, dalam perilaku, dalam kesucian, dan juga dalam kesungguhan kami sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang, membangun persekutuan, membangun kebaharuan hidup, sehingga dimanapun kami berada, kami senantiasa dipakai Tuhan sebagai alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati seluruh jemaat HGW Taman Mini, utamanya mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berduka Tuhan hiburkan, dan mereka yang dalam lemah Tuhan kuatkan, sehingga mereka punya pengharapan yang kuat mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Teriring salam Pendeta NP Siburian. Horas.